Berikut ini profil singkat 6 politisi PDIP yang digadang-gadang gantikan Hasto Kristianto sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK membuka spekulasi mengenai kandidat yang akan menggantikannya di posisi tersebut. Berikut ini profil singkat mereka. Yang pertama, Ahmad Basarah. Politikus dari PDIP ini pernah menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai pembangkang. Hal ini terjadi setahun menjelang Pilpres tahun 2024 kemarin atau sekitar tahun 2023. Ahmad Basarah mengatakan Gibran membangkang lantaran tidak tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, yakni keputusan soal penentuan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Diketahui, PDIP telah memiliki pasangan calon di kontestasi pemilu Pilpres tahun 2024 atas nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, alih-alih mendukung, Gibran justru maju sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Yang kedua, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kini menjabat sebagai wakil MPR RI periode tahun 2024-2029. Beliau merupakan utusan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nama Bambang Pacul bukanlah orang asing di pemerintahan. Diketahui, beliau telah berkiprah selama 20 tahun sebagai anggota DPR RI. Beliau mengawali karirnya sebagai seorang dosen dan juga merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Bambang Pacul saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Beliau mengawali karir politiknya dengan mengikuti Badiklatpus DPP PDIP tahun 2000 sampai tahun 2004. Selepas itu, beliau diamanahi untuk menjadi staf ahli fraksi PDIP di MPR. Semenjak saat itu, karir politiknya terus menanjak dan beliau terpilih menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2004 sampai sekarang. Yang ketiga, Said Abdullah. Politikus PDIP yang satu ini sejak usia muda telah merintis karir di partai berlambang kepala banteng tersebut. Diawali sebagai Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kabupaten Sumeneb tahun 1982 sampai 1985, karir Said Abdullah di PDIP terus melesat. Sejumlah posisi penting menjadi tanggung jawabnya. Kini, pria kelahiran Sumeneb tanggal 22 Oktober 1962 ini menjabat sebagai Ketua DPD PDIP bidang perekonomian. Said Abdullah dikenal sebagai seorang yang loyal dan setia kepada Megawati Soekarno Putri. Saat Kongres PDIP di Medan pada tahun 1996, beliau setia mengikuti jalan politik sang putri proklamator tersebut dan menolak kepemimpinan Suryadi yang mengambil alih kepemimpinan Megawati di PDI. Kesetiaannya kepada Megawati ditegaskan dengan memilih ikut Kongres kelima PDI di Bali dan mengesahkan kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI periode tahun 1998 sampai tahun 2003. Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan atau PDIP agar bisa menjadi peserta pemilu tahun 1999. Pada pemilu tahun 2024, Said Abdullah kembali maju sebagai caleg dari Dapil Jawa Timur 11 yang meliputi Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Di Pileg tahun 2024 ini, beliau menjadi caleg yang meraih suara tertinggi secara nasional. Beliau tercatat meraih suara sebanyak 528.815 suara. Perolehan suara Said Abdullah setara dengan 80,13% dari seluruh perolehan suara PDIP di Dapil Jawa Timur 11. Yang keempat, Utut Adianto. Politisi PDI Perjuangan ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam karirnya, baik sebagai atlet catur maupun sebagai politisi. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI periode tahun 2024-2029. Utut Adianto memiliki perjalanan karir yang unik. Pria kelahiran Jakarta 16 Maret 1965 ini awalnya adalah seorang pecatur legendaris Indonesia
yang berhasil meraih gelar Grandmaster Internasional pada usia 21 tahun, menjadikannya pecatur termuda Indonesia yang meraih prestasi tersebut pada masanya. Perjalanan politik beliau dimulai saat terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 7 yang meliputi daerah Kebumen, Banjarnegara, dan Purbalingga. Dalam waktu singkat, beliau dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting, termasuk menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Prestasi Utut Adianto terus menanjak sehingga ia diangkat menjadi Wakil Ketua DPR Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga pada tanggal 20 Maret tahun 2018. Yang kelima, Dedi Yefri Hanteru Sitorus atau yang akrab disapa Dedi Sitorus. Politisi PDI Perjuangan kelahiran tanggal 17 November 1970 ini saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Dedi Sitorus menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Beliau pernah menjadi calon anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 untuk daerah pemilihan Riau II, namun gagal terpilih. Dedi Sitorus menghabiskan masa kecilnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau dipercaya sebagai salah satu ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu. Di Pilpres tahun 2019, Dedi Sitorus adalah anggota Tim Kemenangan Nasional atau TKN Jokowi Maruf Amin. Sementara di Pilpres tahun 2024 lalu, Dedi Sitorus dipercaya sebagai sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar Mahfud MD. Ia belum lama ini juga mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Usulan ini muncul setelah melihat hasil sementara Pilkada serentak tahun 2024, di mana PDIP merasa kekalahan mereka di Pilkada tersebut disebabkan oleh pengarahan aparat kepolisian yang diistilahkan dengan Parcok alias Partai Coklat. Yang keenam, Andi Wijayanto. Nama Andi Wijayanto juga disebut-sebut sebagai salah satu calon sekjen PDIP dengan ragam bidang yang terbilang sangat komplit. Andi Wijayanto yang terlibat dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, memimpin tim Cakra 19 pada Pilpres tahun 2019, yaitu sebuah kelompok relawan yang berisi purnawirawan TNI. Setelah itu, Jokowi mempercayakan Andi untuk menjabat sekretaris kabinet dan penasihat senior kantor staf kepresidenan hingga tahun 2022. Pada tanggal 21 Februari tahun 2022, Andi Wijayanto dilantik sebagai Gubernur Lemhamnas. Andi Wijayanto sewaktu pemilu tahun 2024 bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD yang dipimpin oleh Arsyad Rashid dengan Andika Perkasa dan Gatot Edi Pramono sebagai wakil ketua tim. Namun perlu diketahui, dari 6 nama calon sekjen tersebut hingga awal pekan ini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum mengambil keputusan final terkait pergantian pos sekjen PDIP yang masih dipegang oleh Hasto Kristianto. Itulah dia profil singkat 5 politisi PDIP yang digadang-gadang menggantikan Hasto Kristianto sebagai sekjen partai. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.